Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pada tataran yang lebih konkret kira-kira Bang, gimana caranya bersatu ini ketika kita lihat ini beda kepala, beda isi, beda pendapat, beda keinginan, itu masih di dalam ruang lingkup orang per orang lah. Belum nanti kita bicara tentang sebuah partai-partai politik yang berbeda-beda, ada ormas-ormas yang berbeda-beda. Kalau saya menyingkatnya IDT. IDT. Ya, kita ikhtiar dulu. Ikhtiar. Ikhtiar memperbaiki diri kita, memperbaiki diri keluarga kita, masyarakat untuk bersatu. Jadi kita ada upaya ikhtiar, termasuk untuk merubah pola pikir kita, ya, dari yang tidak waras menjadi waras, gitu kan. Ini kan banyak sekali orang yang tidak waras kan, harus jadikan waras dia. Diwaras untuk apa? Kita bersatu. Setelah kita bersatu, ikhtiar kita berdoa, karena yang mempersatukan hati-hati kita itu kan Allah. Kita mau berikhtiar bersatu, tapi kita bersatu misalnya dalam satu organisasi, karena hati kita tidak bersatu, bertengkar mulu, gitu kan. Jangankan dalam sebuah negara, dalam sebuah organisasi saja begitu. Maka kita memohon kepada Allah agar hati-hati kita dipersatukan oleh Allah. Setelah kita ikhtiar untuk membangun satu kekuatan dengan dasar hati-hati kita bersatu, kita tawakal untuk merebut kemenangan, untuk mewujudkan kemerdekaan, cita-cita kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Amin. IDT. Iya, ikhtiar, doa, dan tawakal. Oke. Kalau mengambil yang sering disampaikan oleh Agim, yuk kita mulai dari diri sendiri gitu ya, merubahnya. Mulai dari yang terkecil, mulai hari ini. Betul, mulai hari ini. Kita bersama-sama sekarang kita kawal perubahan Indonesia ini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan. Bahasa kerennya. Ya. Oke, dan buat sahabat-sahabat yang berada di Jawa Barat ingin terlibat langsung dalam gerakan perubahan ini, bisa juga bergabung dengan Jabar Manis. Wah, ini Pak Ketumnya langsung di sini ada. Boleh nggak nanti kontak kemana tuh? Boleh, kalau ingin bergabung bersama Jabar Manis Jawa Barat bersama Anies, di nomor WA saya 0821 21001158, atau bisa melalui Kang Saiful sendiri. Kang Saiful kan Ketua Umum Komando menangkan Anies Baswedan. Ya, ya. Jadi alhamdulillah kita dari berbagai simpul terus melakukan kolaborasi ya, termasuk seperti ini. Betul. Kita memberikan pencerahan pada rakyat, kita memberikan edukasi buat sesama. Ya, tawasobil haq, tawasobil sober, barangkali begitu. Dan memang Pak Anies ini dibandingkan, kalau kita lihat, dan kita bukan ingin membanding-bandingkan, orangnya santun, jujur, berakhlak baik, ya kan, memperlakukan itu dengan sangat baik. Semua orang diperlakukan dengan baik. Kita lihat kan, coba Pak Anies itu kalau ketemu anak kecil sering dicium tangannya gitu kan. Biasanya anak kecil mencium tangan orang besar, orang tua ya. Tapi ini mencium, memeluk dan lain sebagainya. Kita lihat santun, lembut ini orangnya Pak Anies ini. Orangnya mudah tersentuh hatinya, ya gitu kan. Bukan orang yang keras hati. Kalau orang yang keras hati kan susah mendapat hidayah. Tapi kalau orang hatinya lembut, mudah menangis, itu saya lihat sekali dalam beberapa kesempatan Pak Anies itu orangnya mudah ternyuh. Diperdengarkan lagu tentang beliau, saya lihat sendiri mata beliau berkaca-kaca. Itu artinya apa? Saya menangkap itu adalah hatinya Pak Anies itu lembut sekali. Kita butuh pemimpin yang hatinya lembut. Artinya kenapa? Kalau dia hati lembut, dia mudah menangis. Dia ketika dia melihat rakyatnya menderita, dia merasakan apa yang dirasakan penderitaan rakyatnya. Ya kan? Itu juga yang akan dirasakan dia. Artinya empatinya Pak Anies itu tinggi. Ketika rakyatnya susah, dia ikut susah kan gitu. Bukan berarti dia ngomong rakyatnya susah, ada pejabat yang korupsi, dibiarkan saja. Tidak ada upaya-upaya preventif untuk mengeliminir. Misalnya contoh dari rangkap jabatan dan lain sebagainya, ini kan jelas mau dasarnya dengan dalih apapun, kita kembalikan saja kepada undang-undang. Undang-undang aturan di kita itu tidak boleh rangkap jabatan, sudah kembalikan saja itu. Nah, artinya gini, kalau kita lihat kenapa kita butuh tokoh perubahan, dan tokoh perubahan itu adalah kita representasikan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan gitu ya.
Karena memang harapan itu sangat besar. Di Jakarta Pak Anies berhasil. Ya. Walaupun ini terus terang banyak orang mencari-cari celah. Walaupun stadion Jakarta International Stadium itu sudah terbangun besar, megah begitu ya. Tapi banyak aja orang pembencinya, ya dikatakanlah hoax lah, standar pipa dan lain sebagainya, padahal itu fakta dan itu bukti. Jakarta lebih damai, lebih tentram, isu sara di Jakarta tidak ada, Pak Anies memperlakukan semua agama sama, tidak ada gejolak antar umat beragama atau antar sesama umat beragama. Kita butuh pemimpin seperti itu, lisannya terjaga, ucapannya terjaga, tindakannya terjaga, kebijakannya juga terjaga. Coba kalau kita bandingkan dengan yang lain, marah-marah, ngambek sama rakyat, salah sedikit rakyat marah-marah kan gitu. Ini kan beda sekali, nggak usah kita sebutkan lah gitu ya. Ada beberapa memang pejabat itu bahkan ada yang ingin nyapres dan lain sebagainya. Kan kita bayangkan saja kalau dia suka marah-marah. Jadi saya terus terang saja, boleh kita buka, kita berdiskusi, berdebat pun boleh. Kalau misalnya menjagokan calon tertentu, yuk di mana sisi baiknya, dan di mana sisi buruknya Pak Anies. Ya, kita berdebat, kita fair gitu. Tapi kita bukan debat kusir, semuanya berdasarkan data gitu. Dan itu kita sudah ajak Eko Kun tadi ya, cuman tidak berespon ini. Nggak respon, bahkan tidak mau kan. Tidak mau. Artinya kita tantang gitu. Artinya kenapa? Karena kita merasa benar. Bukan kita membenar-benarkan Pak Anies. Bukan berarti kita istilahnya itu apa? Membel. Tidak, memang fakta bahwa Pak Anies itu orang baik. Coba buktikan kalau Pak Anies itu adalah politik identitas, kalau Pak Anies itu adalah rasis, memperlakukan orang yang berbeda dengan Pak Anies, agama yang berbeda dengan Pak Anies dengan perlakuan yang tidak sama dengan agamanya Pak Anies. Justru Pak Anies memberikan perhatian yang luar biasa. Membangun masjid, hanya berapa masjid yang dibangun oleh eranya Pak Anies. Tapi dia membangun gereja, memperbaiki gereja, renovasi gereja dengan dana ratusan miliar. Ini kan membuktikan bahwa Pak Anies itu adalah tidak pandang bulu. Semua rakyat Jakarta diperlakukan dengan sama. Dan kita merindukan pemimpin seperti itu yang akan memperlakukan rakyatnya Indonesia ini sama. Kan kita enak tuh kalau misalnya di Jakarta kayak kemarin kita cemburu tuh. Ya kan? Banyak dulu yang pinjem dong Pak Anies buat di provinsi saya kan. Betul. Nah, kita butuh, jadi sekali lagi bukan karena kita pendukung Pak Anies atau relawan Pak Anies. Saya sering sekali yang menurut saya ya, yang menghina Pak Anies, karena saya masuk grup WA berapa grup WA gitu ya, karena baik dari yang pro Pak Anies maupun anti Pak Anies, ya yang memang istilah itu mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Dan saya terus terang aja banyak belajar dari Pak Anies gitu ya, banyak belajar kok orang seperti Pak Anies ketika dicela, dihina, kurang apa sih Bezer itu menghina Pak Anies, dibilangin kadrun, dibilangin Yaman, ya kan, segala macam, bilangin onta gitu segala macam. Tapi Pak Anies tetap aja tersenyum dan tidak pernah membalas. Dan saya terus terang secara pribadi saya banyak belajar dari Pak Anies dalam hal itu. Kita saja belum tentu bisa seperti Pak Anies. Ketika misalnya kita dihina orang, kita balas. Kita dipitnah orang, kita balas lagi. Tapi Pak Anies tidak pernah membalas, diam saja. Biarlah fakta yang akan berbicara. Ya, itulah keteladanan dari seorang pemimpin ya. Betul. Kita membutuhkan pemimpin itu yang betul-betul sosok keteladanan yang bisa diikuti oleh rakyatnya, oleh bawahannya ya. Dan mudah-mudahan Indonesia 2024 Allah takdirkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Ya, kita berikhtiar terus, insya Allah. Bagaimana caranya ikhtiar kita mensosialisasikan prestasi-prestasi Pak Anies, kebaikan-kebaikan Pak Anies, dan bukan berarti rakyat juga sudah tahu kok tentang keburukan-keburukan misal calon presiden yang lain, tidak usah kita sebutkan, rakyat juga sudah tahu kok. Tapi kalau kebaikan-kebaikan Pak Anies, kenapa banyak ditutupi oleh buzzer-buzzer? Oh, ternyata Pak Anies tuh gini ya, kok kenapa informasi dari Better? Iya itu hoax itu. Makanya jangan kita percaya dengan berita hoax kan gitu. Saya pernah di grup WA ketika saya tanya bahwa debat yang sangat krusial. Bahwa saya bilang Pak Anies itu menurut undang-undang orang Indonesia asli. Itu orang sarjana hukum yang saya lawan itu. Dan saya sarjana ekonomi. Dalil saya adalah undang-undang. Bahwa Pak Anies menurut undang-undang orang Indonesia asli. Dia menyampaikan itu nggak berkutik. Yang memang terkenal orangnya, yang sering nyerang Pak Anies, kan gitu. Tapi ketika kita ajak diskusi baik-baik, nggak keluar tuh.
yang saya sebutkan dalilnya undang-undang gini, diam tuh dia. Artinya kenapa? Kita kembalikan kepada aturan kan gitu. Bahwa Pak Anies itu orang Indonesia asli, jangan juga berkutak-kutik gitu ya, untuk menjelek-jelekan seseorang. Tunjukkan saja kebaikan calon presidennya. Ya. Beradu dengan kebaikan prestasi Pak Anies. Jangan sampai dia nggak punya prestasi, Pak Anies punya prestasi, yang diserang pribadi Pak Anies. Justru yang diserang pribadi Pak Anies itu adalah bukan membuat Pak Anies terhina, justru membuat Pak Anies lebih mulia kan gitu. Ya. Ya, kita tunggu lah ya, adu ide, adu gagasan, adu rekam jejak begitu ya. Jangan menyasar-nyasar ke yang lain-lain. Rakyat sudah makin pintar hari ini. Betul. Baik, terima kasih Bang Tam atas Sama-sama, analisanya. Kang Tebo. Mudah-mudahan perjalanan kita ke depan semakin Amin. dilancarkan Allah. Amin, Ya. amin, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.